Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lusvika Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan berbagi mind map serta materi biologi kelas 11 untuk adik-adik yang sudah duduk di kelas 11 IPA. Nah, untuk adik-adik yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa subscribe dan nonton semua video-video yang sudah ada pada channel kami. Nah, karena pada Lusvika Channel ini kami akan selalu memberikan update baik itu mind map, materi serta soal-soal untuk membantu adik-adik semua dalam belajar dari rumah. Nah, untuk video kali ini kakak akan membahas materi biologi untuk kelas 11 IPA. Oke, langsung saja kita lihat untuk bab pertama di kelas 11. Nah, materi biologi yang pertama di kelas 11 itu adalah tentang sel. Nah, untuk sel ini ruang lingkupnya cukup banyak. Nah, pada video yang pertama ini kakak hanya akan membahaskan 4 poin saja. Yang pertama itu tentang pengertian sel, yang kedua itu sejarah penemuan sel, yang ketiga bicara komponen kimiawi sel, dan yang keempat itu bicara struktur sel secara umum. Nah, itulah yang akan kita bahas pada video yang pertama ini. Nah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, itu tentang pengertian dari sel. Nah, mungkin ini hal yang mendasar sekali bagi adik-adik semua, namun adik-adik tidak bisa melupakan sel itu pengertiannya apa, karena ini merupakan dasar dari suatu kehidupan. Nah, jadi sel itu dia berasal dari bahasa Latin. Nah, jadi sel itu dia berasal dari bahasa Latin. Nah, dalam bahasa Latin itu diistilahkan dengan kata selula. Nah, artinya ini merupakan ruang kecil atau ruang kosong. Nah, namun secara bahasa, sel itu kita artikan sebagai unit terkecil. Nah, jadi ini merupakan unit terkecil. Terkecilnya dari segi apa? Nah, jadi di sini dia merupakan unit terkecil, baik itu secara struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Agak singkat dengan MH saja. Nah, kalau di tingkat SMP dulu adik-adik belajar sel itu artinya adalah unit terkecil saja. Nah, karena kita sudah duduk di bangku SMA, jadi di sini kita lebih spesifikkan lagi terkecilnya itu pada bagian apa atau dari segi apanya. Nah, itu dari segi strukturnya memang paling kecil dalam tubuh kita, dan secara fungsional atau fungsinya dalam tubuh dia juga yang paling kecil, namun dia merupakan dasar dari suatu kehidupan. Jadi, sel itu merupakan unit terkecil, baik itu secara struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, itu untuk poin pertama yang kita bahas. Sekarang kita lanjut untuk poin yang kedua. Poin yang kedua itu kita melihat tentang bagaimana sejarah penemuan dari sel. Nah, siapa orang yang pertama kali menemukan ruang kecil yang disebut dengan sel tadi? Nah, mungkin ini tidak asing lagi bagi adik-adik semua. Nah, ada beberapa ahli yang meneliti tentang sel, namun kakak hanya akan membahaskan beberapa saja yang sering keluar pada soal-soal ulangan ataupun ujian. Nah, yang pertama itu ada namanya Robert Hooke. Nah, beliau inilah yang pertama kali menemukan ruang kecil yang disebut dengan sel pada makhluk hidup. Jadi Robert Hooke ini merupakan penemu sel. Nah, cukup ini aja yang adik-adik ingat untuk soal-soal ujian. Kemudian yang kedua, ahli yang kedua itu ada namanya Robert Rohm. Nah, ini jangan ketukar ya adik-adik, nama depannya sama, tapi dia menemukan hal yang berbeda. Jika Robert Hooke dia penemu sel secara umum tanpa melihat strukturnya seperti apa, kalau Robert Rohm di sini dia penemu inti sel. Nah, jadi beliau ini menemukan inti sel. Inti sel itu kita sebut juga dengan istilah nukleus. Nah, jadi di sini nanti kakak juga akan menjelaskan nukleus itu apa dan fungsinya untuk apa. Nah, di sini kita hanya melihat sejarahnya saja terlebih dahulu. Kemudian selain
manusia, ada tumbuhan, dan juga ada hewan. Nah, untuk poin yang ketiga, di sini ada seorang ahli, itu bernama Theodor Sequan. Nah, jadi di sini beliau hanya fokus untuk meneliti sel-sel hewan saja. Nah, jadi di sini beliau fokus untuk meneliti sel hewan saja. Dan nanti beliau akan membandingkan apa perbedaan yang terdapat pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Kemudian yang keempat, nah Theodor Sequan itu dia bekerja sama dengan Matthias Jacob Schleiden. Nah, jadi kalau dia Sequan itu meneliti sel hewan, kalau Schleiden itu dia lebih fokus untuk meneliti khusus untuk sel tumbuhan saja. Nah, ini biasanya mereka berdua ini selalu keluar pada soal ujian. Biar adik-adik nggak kebalik lagi, Sequan itu dia sel hewan, Schleiden itu sel tumbuhan, cukup ingat salah satu aja. Theodor Sequan, ambil aja kata belakangnya, Wan, nah ini dia meneliti sel hewan. Berarti Schleiden itu yang meneliti bagian sel tumbuhan. Nah, 4 orang yang pertama ini merupakan 4 orang yang memang sangat sering keluar pada soal-soal ujian. Nah, jadi yang perlu sekali adik-adik ingat adalah 4 nama ini. Ini yang paling sering muncul pada soal ujian. Nah, sekarang kita lihat untuk peneliti berikutnya. Nah, selain ada Robert Hooke, Robert Brown, Sequan, dan Schleiden, nah nanti Felix Durjadin. Nah, jadi yang kelima itu ada namanya Felix Durjadin. Nah, jadi di sini beliau ini meneliti lebih lanjut seputar sel. Nah, secara umum beliau di sini menemukan isi yang ada di dalam rongga sel. Jadi di sini beliau itu penemu isi yang ada atau yang terdapat pada rongga sel. Nah, namun di sini beliau tidak bisa memastikan atau belum bisa memastikan isi dari rongga sel ini komponen penyusunnya apa saja, sehingga karena apa saja komponen di dalamnya itu belum bisa diketahui oleh Felix. Nah, jadi di sini beliau memberikan nama isi yang ada pada rongga sel itu beliau istilahkan dengan sarkode. Nah, itu yang menurut Felix Durjadin. Kemudian penelitian dari Felix Durjadin ini dilanjutkan oleh peneliti berikutnya, yaitu ada Johannes Purkinje. Nah, di sini beliau tertarik untuk melihat apa isi yang terdapat di dalam rongga sel yang ditemukan oleh si Felix tadi. Nah, dari hasil penelitiannya, Johannes Purkinje di sini menemukan ada yang disebut dengan istilah protoplasma atau cairan yang terdapat di dalam sel. Jadi Johannes Purkinje ini merupakan penemu protoplasma. Nah, apa itu protoplasma? Protoplasma itu merupakan cairan yang terdapat di dalam sel. Nah, jadi cairan ini ternyata dia itu berisikan komponen kimiawi, ada komponen organik dan komponen anorganik. Jadi Johannes Purkinje di sini dia bisa meneliti lebih lanjut dan mengembangkan penelitian dari Felix, sehingga istilah sarkode yang dimiliki oleh Felix itu berganti menjadi istilah protoplasma karena di situ komponennya sudah diketahui oleh Johannes Purkinje. Kemudian peneliti berikutnya itu ada namanya Hugo van Mol. Nah, Hugo van Mol. Nah, di sini Hugo van Mol itu juga meneliti seputar protoplasma yang ditemukan oleh Johannes, di mana berdasarkan hasil penelitiannya, Hugo ini menekankan bahwa protoplasma merupakan substansi hidup yang terdapat di dalam sel. Nah, jadi kata kunci yang diberikan oleh Hugo itu adalah protoplasma. Protoplasma itu merupakan substansi hidup. Jadi dia merupakan substansi hidup di dalam sel. Nah, ini kata kunci yang diberikan oleh Hugo van Mol. Berikutnya, itu ada peneliti berikutnya yaitu ada Max. Nah, menurut Max, di sini beliau juga
protoplasma. Nah, beliau melanjutkan penelitian tentang protoplasma ini dan mendapatkan hasil bahwa protoplasma merupakan dasar fisik suatu kehidupan. Jadi, di sini katanya protoplasma itu adalah dasar fisik suatu kehidupan. Dasar fisik kehidupan. Jadi dalam suatu kehidupan pasti itu ada yang disebut dengan protoplasma. Itu adalah komponen yang sangat-sangat penting yang ada atau dimiliki oleh sel. Dan yang terakhir itu ada namanya Rudolf Virchow. Peneliti berikutnya itu ada Rudolf Virchow. Nah, Rudolf Virchow di sini hanya menyimpulkan hasil dari temuan beberapa peneliti sebelumnya, di mana Rudolf Virchow di sini menyatakan bahwa sebenarnya sel itu merupakan unit suatu pertumbuhan. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan itu kan berarti terjadi penambahan. Nah, jadi di sini yang bertambah itu adalah jumlah sel. Jumlah sel dalam tubuh makhluk hidup itu tak terhingga. Nah, jadi di sini beliau mengatakan bahwa sel itu merupakan unit pertumbuhan. Dan di sini istilah yang dimiliki oleh Rudolf Virchow itu lebih sering digunakan dalam soal ujian dalam bahasa Latin, yaitu diistilahkan dengan omnis cellula e cellula. Artinya adalah sel itu merupakan unit pertumbuhan. Nah, inilah beberapa ahli yang sangat berperan dan sangat sering keluar pada soal-soal ujian itu seputar tentang sejarah penemuan tentang sel. Oke, sekarang kita masuk untuk poin yang ketiga, itu bicara tentang komponen kimiawi penyusun sel. Nah, berarti ini kita mengembangkan dari hasil penelitian yang ditemukan oleh Johannes Purkinje, di mana beliau itu tadi menemukan istilah protoplasma, di mana protoplasma itu terdiri atas komponen-komponen kimiawi yang terdapat di dalam sel. Nah, komponen kimiawi yang terdapat di dalam sel itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan komponen organik, ada yang disebut dengan komponen anorganik. Kalau dia komponen organik, nah komponen organik yang terdapat di dalam sel itu diantaranya dia punya unsur C, H, O, N, S, P, kemudian ada gliserol, dan ada asam lemak. Nah, inilah komponen organik yang ada di dalam sel yang ditemukan oleh Johannes Purkinje. Nah, kemudian untuk yang kedua, kalau ada komponen organik pasti ada komponen yang anorganik. Nah, untuk komponen anorganik yang terdapat di dalam sel ini terdiri atas struktur asam, basa, dan ada beberapa garam-garam mineral. Jadi di sini isinya terdapat komponen asam, kemudian ada basa, dan garam-garam mineral. Nah, inilah yang terdapat di dalam sel. Nah, komponen organik dan anorganik inilah yang dikenal atau yang kita kenal dengan istilah protoplasma atau cairan yang terdapat di dalam sel. Nah, itulah komponen yang menyusunnya. Nah, selanjutnya kita masuk untuk poin yang keempat, poin yang D. Nah, itu bicara tentang struktur dari sel. Nah, di sini kita masih bicara tentang struktur sel secara umum. Kita belum membagi apakah ini sel tumbuhan atau sel hewan. Nah, jadi di sini kita bahas terlebih dahulu itu yang untuk komponen secara umumnya. Nah, untuk struktur sel, nah sebelum kakak lihatkan pembagiannya, ini kita misalkan dengan sebuah gambar. Nah, ini kakak misalkan dengan bentuk itu kayak bola saja. Ini permisalan ya. Ini permisalan. Nah, jadi struktur sel itu ada 3. Yang pertama, yang paling luar ini kita kenal dengan istilah membran sel. Nah, inilah komponen yang pertama. Mungkin sebagian buku ada yang bikin membran plasma, itu juga boleh ya. Membran sel atau membran plasma. Ini komponen yang pertama. Terus yang kedua, yang di tengah ini disebut dengan inti sel. Inti sel atau kita kenal dengan istilah nukleus. Nah, nukleus atau inti sel ini tadi ditemukan oleh seorang ahli yang disebut dengan Robert Brown. Nah, kemudian untuk struktur yang ketiga, ini kan banyak ruang kosong di dalamnya. Nah, ruang-ruang
secara umum, baik itu sel tumbuhan, sel hewan, ataupun sel manusia, secara umum dia punya 3 struktur utama. Yang pertama itu ada membran sel atau membran plasma, yang kedua ada inti sel atau nukleus, dan yang ketiga itu ada yang kita sebut dengan istilah sitoplasma. Nah, langsung saja di sini kita lihat untuk pembagiannya satu persatu. Yang pertama itu ada membran sel. Nah, kalau kita lihat dari gambar, membran sel atau membran plasma ini kan letaknya di luar. Kalau letaknya di luar, itu sudah pasti saja dia berfungsi sebagai pelindung. Nah, jadi di sini fungsi dari membran sel atau membran plasma, fungsi utamanya itu adalah dia sebagai pelindung dari suatu sel. Nah, ini fungsi utamanya, dia sebagai pelindung sel. Namun, dia juga memiliki fungsi lain, yaitu dia juga berperan sebagai reseptor. Nah, apa itu reseptor? Berarti di sini dia menerima rangsangan dari luar. Kemudian setelah dia menerima rangsangan, nah di sini dia juga berperan sebagai iritabilitas. Atau di sini dia menanggapi setiap rangsangan yang ada. Yang menerima itu disebut dengan reseptor, yang menanggapi itu istilahnya adalah iritabilitas. Jadi sel itu juga dapat menanggapi reseptor atau rangsangan seperti apa yang dia dapatkan. Kemudian membran sel itu juga berperan dalam komunikasi antar sel. Jadi di sini dia juga berperan untuk komunikasi antar sel. Dan yang terakhir itu dia juga berperan sebagai transport zat. Nah, jadi peran terakhirnya itu untuk transport zat. Nah, untuk transport zat ini kita bahas untuk pertemuan atau video kita yang kedua ya. Nah, jadi secara fungsi utama dari membran sel itu adalah sebagai pelindung. Fungsi pendukung lainnya dia juga berperan sebagai reseptor, iritabilitas, komunikasi antar sel, dan transport zat. Nah, ini bicara fungsinya. Nah, yang kedua, membran sel itu dia memiliki 2 sifat. Nah, jadi membran sel itu dia punya 2 sifat. Yang pertama itu ada yang kita sebut dengan hidrofilik. Yang kedua itu ada hidrofobik. Nah, ini gampang saja untuk adik-adik ingat. Ini kata dasarnya kan ada kata hidro ya. Hidro itu artinya adalah air. Nah, filik ini berasal dari kata fil. Fil itu artinya suka. Berarti hidrofilik berarti di sini dia suka terhadap air. Nah, nanti kita lihat siapa saja yang punya sifat hidrofilik. Kemudian hidrofobik, di sini juga ada hidro, itu artinya air. Fobik berasal dari kata fobia. Fobia itu tidak suka. Berarti hidrofobik artinya tidak suka air. Tidak suka air. Oke, sekarang kita lihat untuk struktur dari membran sel. Ini kalau kita lihat perbesarannya di bawah mikroskop, kira-kira bentuk dari membran sel seperti ini. Nah, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari membrannya, sehingga kita bisa menentukan mana tadi yang bersifat hidrofobik dan hidrofilik. Oke, yang pertama, ini kita lihat, ini kalau yang ada bulatan kecil, ini ada yang di bawah, ada yang di atas, ini merupakan fosfat. Nah, jadi ini disebut dengan fosfat. Kemudian yang kedua, ini ada seperti batangan besar, ini merupakan protein. Nah, jadi protein itu ada 2 ya, ini protein juga. Nah, kalau yang besar itu namanya adalah protein integral. Sedangkan yang kecil di pinggir itu namanya adalah protein perifer. Dan sebagian buku juga ada yang bilang ini adalah protein tepi, itu boleh ya, perifer atau tepi. Nah, kemudian ini di tengah ini ada 2 buah membran, 2 lapis. Ini merupakan lemak atau lipid. Karena dia terdiri atas 2 struktur, nah itu kita kenal dengan istilah lipid bilayer. Bi artinya 2, ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, itulah lipid bilayer. Nah, sekarang kita lihat ke bagian atas. Di bagian atas ini ada yang kayak serabut-serabut. Kalau serabut-serabut itu saja, nah itu kita
sebutnya dengan glukosa. Namun pada membran sel itu dia menempel. Nah, kita lihat untuk yang pertama, glukosanya menempel pada protein integral, sehingga ini kita sebut dengan istilah glikoprotein. Kemudian sebelah sini ini dia menempel di bagian lipid bilayer. Nah, sehingga ini disebut dengan istilah glikolipid. Sedangkan bagian atas, nah glukosanya menempel dengan fosfat. Nah, itu kita kenal dengan istilah glikofosfat. Nah, sehingga dari gambar ini bisa kita tentukan mana saja dari anggota membran sel ini atau bagian membran sel ini yang punya sifat hidrofobik dan hidrofilik. Tadi kalau hidrofilik, suka, berarti dia suka air. Kalau yang suka air berarti letaknya itu di bagian terluar. Yang bagian terluar itu siapa saja? Itu ada bagian protein, itu ada protein perifer, kemudian itu ada glikoprotein, glikofosfat, kemudian ada glikolipid dan fosfat itu sendiri. Nah, pokoknya kalau dia sebelah luar itu dia berarti hidrofilik, dia suka terhadap air. Kemudian kalau dia hidrofobik, berasal dari kata fobia, takut. Yang takut air itu siapa? Itu sudah jelas adalah lipid bilayer. Nah, ini kan letaknya itu selalu dilindungi oleh bagian fosfat atas bawahnya. Nah, jadi inilah struktur dari membran sel. Nah, sekarang kita lihat untuk struktur sel yang kedua. Nah, untuk struktur sel yang kedua tadi ada yang kita sebut dengan istilah inti sel atau nukleus. Nah, inti sel atau nukleus ini kalau kita misalkan pada tubuh kita, inti sel itu fungsinya hampir sama dengan otak pada manusia, di mana otak itu kan sebagai pengatur seluruh kegiatan. Nah, inti sel itu fungsinya juga sama. Nah, jadi di sini dia berfungsi sebagai pengatur atau pengendali seluruh kegiatan. Nah, karena di sini dia merupakan bagian dari sel, berarti seluruh kegiatan yang dia atur atau dia kendalikan itu adalah pada tingkat sel. Nah, jadi itulah fungsi dari inti sel. Kata kuncinya di sini adalah pengatur atau pengendali dari kegiatan sel. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita ingat, di dalam inti sel ini terdapat beberapa bagian lagi. Nah, di dalam inti itu terdapat ada yang disebut dengan istilah anak inti. Nah, jadi dalam inti sel itu ada anak inti. Kita kenal dengan istilah nukleolus. Kemudian di dalam anak inti itu terdapat suatu benang-benang halus yang kita sebut dengan istilah kromosom. Nah, jadi di sini di dalam kromosom ini dia berisikan suatu gen. Jadi gen yang kita kenal itu letaknya itu di bagian inti sel. Kita perkecil lagi di bagian dalam anak inti, itu di bagian kromosom. Gen itu siapa? Gen itu ada dua macam. Ada yang kita sebut dengan istilah DNA, ada yang kita sebut dengan istilah RNA. Nah, supaya adik-adik lebih mudah memahaminya, kakak bikinkan lagi bentuk gambarnya. Ini bentuk gambar kasarnya saja ya. Nah, ini secara garis besar, yang besarnya ini yang kita sebut dengan nukleusnya. Kemudian ini ada lagi anaknya di dalam, ini yang disebut dengan anak inti atau nukleolus. Nah, katanya di dalam nukleolus itu terdapat kromosom. Kromosom itu dia kayak benang-benang kusut saja. Nah, jadi inilah yang disebut dengan istilah kromosom. Nah, pada kromosom itu dia menempel gen. Nah, gen di sini kakak lambangkan dengan titik-titik kecil saja. Nah, inilah yang disebut dengan istilah gen. Di dalam gen itu ada dua, ada yang disusun atas DNA atau deoksiribosonukleik asid, dan ada juga yang terdiri atas RNA atau ribosonukleik asid. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui letak dari DNA itu di mana, letaknya itu adalah pada benang-benang kromosom yang terdapat dalam nukleolus. Nah, itulah jawaban yang paling tepat. Nah, itulah untuk struktur sel yang kedua. Sekarang kita lihat untuk struktur sel yang ketiga. Struktur yang ketiga dari sel itu tadi ada kita sebut dengan istilah sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan kalau dari gambar tadi
Jadi sitoplasma ini berisikan organel-organel penting yang akan membantu kinerja dari sel itu sendiri. Nah, yang mengatur tadi adalah inti sel, yang akan melakukannya itu adalah sitoplasma. Jadi di dalam sitoplasma itu dia berisi organel-organel sel. Ibaratnya kalau ini kita misalkan tubuh ya. Nah, pada tubuh kita itu kan ada yang dibantu oleh organ, misalnya untuk memompa darah itu ada peranan dari jantung, untuk bernafas itu ada paru-paru. Kalau pada tingkat sel itu kita sebut dengan istilah sitoplasma. Jadi dia punya organel-organel khusus yang bekerja secara spesifik untuk suatu kinerja saja. Nah, organel-organel sel yang sering keluar pada soal-soal ujian, nah itu kita lihat untuk poin yang pertama, itu ada yang kita sebut dengan istilah mitokondria. Nah, dari segi gambar ya, mitokondria itu bentuknya seperti sosis ya. Nah, ada lekukan di dalamnya. Nah, ini merupakan gambar dari mitokondria. Sedangkan fungsinya ini sama dengan paru-paru pada tubuh kita. Jadi di sini dia berfungsi untuk pernafasan tingkat sel atau kita istilahkan dengan respirasi sel. Jadi di sini dia berperan untuk respirasi atau pernafasan pada tingkat sel. Dan di sini dia juga menghasilkan energi. Nah, jadi di sini dia juga menghasilkan energi. Dalam biologi, energi biasanya kita istilahkan dengan ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ini sangat sering sekali keluar pada soal-soal ujian. Kemudian yang kedua, itu ada namanya ribosom. Ribosom itu dia kayak kelereng kecil aja. Ribosom ini ada yang berserakan saja di bagian sitoplasma, namun juga ada nanti yang akan menempel pada organel lain. Nah, jika dia ribosomnya berdiri sendiri, bentuknya seperti kelereng kecil. Nah, dari segi fungsi ini dia berfungsi untuk sintesis protein. Nah, jadi peranannya di sini untuk sintesis protein. Nah, kita lihat untuk ribosom itu kan tadi ada yang menempel. Nah, itu umumnya dia menempel di RE atau retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma itu dia terbagi menjadi dua, kira-kira gambarnya seperti ini, seperti usus ya. Nah, retikulum endoplasma itu terbagi dua, ada yang ditempeli oleh ribosom, ada yang tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, ini yang ditempeli. Jika dia ditempeli ribosom itu disebut dengan RE kasar atau kita singkat dengan REK. Namun kalau dia tidak ditempeli oleh ribosom, nah ini disebut dengan RE halus atau disingkat dengan REH. Gimana fungsinya? Nah, kalau dia REK, nah ribosom menempel pada bagian retikulum endoplasma. Jadi fungsi ribosom dengan REK itu sama saja. Nah, jadi fungsinya yaitu sama-sama untuk sintesis protein juga. Nah, kalau RE halus, nah ini fungsinya juga sintesis. Nah, jadi di sini fungsinya untuk sintesis tapi selain protein, yaitu sintesis lemak dan polisakarida. Polisakarida ini maksudnya adalah karbohidrat dalam gugus gula yang sangat banyak. Nah, jadi kalau RE halus fungsinya untuk sintesis lemak dan polisakarida, kalau RE kasar itu sama dengan ribosom yaitu untuk sintesis protein. Berikutnya itu ada yang disebut dengan badan Golgi. Nah, ini punya banyak nama ya. Kalau kita lihat di berbagai sumber, ada yang bikin badan Golgi, ada yang bikin kompleks Golgi, ada yang bikin aparatus Golgi. Itu sama saja ya. Nah, kalau untuk bentuk gambarnya, Golgi itu dia juga berbentuk seperti lipatan. Nah, jadi di sini bentuknya masih seperti lipatan. Nah, badan Golgi itu dia berperan atau fungsinya itu untuk sekresi zat. Jadi sekresi zat. Sekresi artinya dia mengeluarkan zat-zat tertentu. Biasanya zat yang dikeluarkan itu dia berupa hormon atau enzim. Nah, itulah yang dikeluarkan oleh badan Golgi. Berikutnya itu ada istilahnya lisosom. Lisosom itu gambarnya mirip dengan ribosom, kayak kelereng kecil aja. Jadi yang bulat-bulat itu ada beberapa gambar. Itu ada ribosom, ada lisosom. Nah, namun di sini fungsinya berbeda. Nah, fungsi lisosom itu untuk pencernaan intrasel. Intra artinya dalam ya, atau pencernaan di dalam
ini hanya dimiliki oleh sel hewan saja, bentuknya kayak lingkaran juga, namun fungsinya di sini untuk pembelahan sel. Ini fungsinya untuk pembelahan sel. Kemudian berikutnya itu ada vakuola. Vakuola itu bentuknya seperti gambar buah mangga. Nah, ini fungsinya. Nah, ini kalau dari segi bentuk kan cukup besar. Ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang terakhir, nah di sini kakak hanya menjelaskan organel-organel penting yang sering keluar pada ujian saja ya. Nah, yang terakhir itu ada kita sebut dengan plastida. Nah, plastida ini berperan untuk fotosintesis. Namun kalau untuk plastida ini sendiri, plastida itu dia terbagi menjadi 3. Plastida jenis mana yang berperan untuk fotosintesis? Sebelumnya kita harus kenal dulu 3 jenis plastida itu ada apa saja. Yang pertama ada yang kita sering istilahkan dengan istilah kloroplas. Yang kedua itu ada namanya leukoplas. Yang ketiga itu ada namanya kromoplas. Jadi dia ada 3. Nah, yang berperan untuk fotosintesis yang mana? Itu adalah kloroplas, karena di sini dia memiliki pigmen warna hijau daun. Nah, jadi di sini dia memiliki pigmen berwarna hijau daun. Nah, sehingga kloroplas inilah yang berperan untuk fotosintesis. Nah, gimana dengan leukoplas dan kromoplas? Leuko itu putih, berarti di sini dia tidak berwarna. Kan tidak semua tumbuhan itu warnanya hijau semua ya. Namun ada yang tidak berwarna dan juga memiliki warna lain. Itu diatur oleh leukoplas dan kromoplas. Jika dia tidak berwarna, diatur oleh leukoplas. Namun jika dia punya warna selain warna putih atau tidak berwarna ataupun pigmen hijau, itu dia diatur oleh kromoplas. Berarti di sini dia punya pigmen warna lainnya. Pigmen warna lain selain hijau dan putih. Nah, inilah beberapa organel yang sering sekali keluar pada soal-soal ujian. Oke, untuk video kali ini sekian dulu materi kita. Sebelum kakak tutup, kita simpulkan kembali pembelajaran atau video kita kali ini. Yang pertama itu kita lihat lagi pengertian dari sel. Nah, sel itu pengertiannya adalah tadi unit terkecil. Unit terkecil kita lihat dari apa? Nah, jadi di sini dilihat baik itu secara struktural dan fungsional. Nah, jadi di sini kita lihatnya dari struktur dan fungsi dia merupakan unit terkecil. Yang kedua itu bicara sejarah. Sejarah di sini yang sering keluar pada soal ujian itu ada 4 nama ahli. Nah, siapa saja? Yang pertama itu ada Robert Hooke. Yang kedua itu ada Robert Brown. Yang ketiga itu ada Schwann atau Theodor Schwann. Yang keempat itu ada Matthias Jakob Schleiden. Nah, Schleiden ya. Nah, inilah 4 orang penemu atau ahli yang sangat sering muncul pada soal-soal ujian. Nah, itu yang sering munculnya. Kemudian yang ketiga, bicara komponen kimiawi sel, itu komponennya tadi ada 2 macam. Ada komponennya yang organik dan ada komponennya yang anorganik. Kalau organik tadi isinya ada CHOMSP, gliserol dan asam lemak. Kalau anorganik itu ada asam, basa dan garam. Dan yang terakhir, bicara struktur dari sel. Struktur secara umum sel itu ada 3. Yang pertama adalah membran sel, yang kedua itu ada nukleus, dan yang ketiga itu ada sitoplasma. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua, dan nantikan video lanjutan untuk materi kita tentang sel pada tahap yang kedua. Jadi bagi adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Lisvika Channel, dan jangan lupa like, comment, share, dan aktifkan